El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, beri kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, maha dahsyat, maha besar. Engkau Allah kami, Allah El Shaddai. Luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus namamu. Kami mengucap syukur kami dapat memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa itu Tuhan. Haleluya, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Nyatakan isi hati Engkau, nyatakan firman-Mu, firman-Mu yang luar biasa itu, firman-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Yang mengubahkan kami, yang membangkitkan kami, yang menuntun hidup kami kepada tujuan hidup yang telah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan itu tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu yang kuat itu berbicara kepada kami, mengubahkan kami. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu semua. Sorry. Hari-hari ini kita masih merayakan rangkaian karya Tuhan Yesus sejak disalibkan, mati, dibangkitkan hari Kamis
yang lalu kita merayakan kenaikan dia ke surga. Kemudian minggu depan, hari Minggu, merayakan apa? Pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Jadi kalau kita balik 2000 tahun yang lalu, saat-saat ini adalah saat-saat murid-murid Tuhan Yesus berdiam diri, menantikan Roh Kudus dicurahkan. Kalau hari Kamis kemarin, pastor menyampaikan bahwa sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus mengalami kegoncangan iman ketika Tuhan Yesus disalibkan. Jadi mereka semua muridnya itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka goncang, bahkan Petrus kembali lagi dia menangkap ikan. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya satu demi satu, mulai bangkit iman dari murid-muridnya. Thomas yang tadinya tidak percaya, hanya percaya bahwa kalau dia menyucukkan tangannya kepada lambung yang ditusuk, baru dia percaya. Tuhan ladeni, Tuhan Yesus datang, silahkan pegang. Murid-muridnya mulai bangkit, mulai percaya, mulai yakin apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya. Kemudian dia naik ke surga. Satu hal yang mengganjal sebelumnya, yaitu percaya mereka, itu bisa diatasi. Artinya murid-muridnya tidak ada lagi keraguan bahwa guru yang mereka ikuti selama ini benar dialah Tuhan. Jadi semua mereka sudah mulai percaya. Kemudian tinggal satu lagi. Sebelum mereka diutus kepada bangsa-bangsa, mereka harus dipersiapkan. Itulah saat-saat penantian mereka sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka diam di kota dulu, jangan kemana-mana. Dan itu yang terjadi saat-saat ini. Kalau saat ini 2000 tahun yang lalu, kalau kita semua ini murid Tuhan, mungkin kita sedang berdiam, berdoa, berpuasa, kita menanti-nantikan pencurahan itu. Nah, biarlah dalam minggu ini juga kita refleksi. Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan bagi rencana Engkau? Aku percaya, aku tidak ragu lagi bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit. Sekarang siapkan aku Tuhan. Utus aku kemana aku pergi, kemana Engkau mau aku pergi. Hari ini kita mau belajar, melihat bahwa Dia adalah Allah Maha Kuasa. Allah El Shaddai. Itu kita lihat firman Tuhan, kita baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua baca ayat yang genap, bergantian. Nanti minta tolong singer atau WL dibantu ketika jemaat membaca. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu,
dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Jadi ini firman Tuhan kepada Abram, waktu itu namanya masih Abram, sebelum menjadi Abraham. Dia mengingatkan kembali janji dia kepada Abram. Sebelumnya Tuhan sudah beberapa kali juga menyatakan janjinya ini kepada Abram. Ya, pertama kali sebelum dia pergi ke Kanaan. Jadi Abram ini dia anaknya Terah, ya. Kalau kita baca dari Kejadian pasal yang ke-12, Terah itu punya 3 anak. Pertama namanya ada Nahor, ada Abram, ada Haran. Ya. Anaknya Haran itu Lot. Haran itu meninggal, kemudian Lot ikut Abram. Ya, kita ingat Lot nanti dia akan tinggal di Sodom dan Gomora. Jadi sebenarnya Terah itu sudah punya niat pergi ke Kanaan awalnya. Jadi kalau dibaca di Kejadian pasal 11 ayat-ayat terakhir, itu Terah bersama anak-anaknya itu pergi menuju ke Kanaan, tapi mereka berhenti di kota namanya Haran, sama seperti nama anaknya ya, seperti saudara Abram. Di Haran inilah Terah itu mati. Dan mereka menetap di Haran untuk sementara waktu. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Abram untuk pertama kali. Jadi dia bilang, pergilah kamu, Kejadian 12 ayat 1-3 itu, Tuhan bertemu pertama kali dengan Abram waktu itu, dia berfirman, dia bilang, cepat aja Kejadian 12 ayat 1-3, dia bilang, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumahmu, rumah bapamu ini ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan menyuruh Abraham pergi, karena dia masih punya keluarga yang lain, pergi ke Kanaan. Bukan ke Kanaan, ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dan di situ dia berfirman, dia berjanji, dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan pertama kali berjanji kepada Abram sebelum Abram pergi meninggalkan sanak saudaranya. Sudah dijanjikan, aku akan memberkati engkau. Keluargamu, anak cucumu akan banyak. Kemudian Abram pergi. Dari Haran dia pergi, kemudian dia sampai ke Kanaan. Enggak lama dia sampai ke Kanaan. Ya, hanya beberapa hari, tapi enggak dicatat berapa hari di situ. Kemudian ketika dia sampai di Kanaan, Tuhan berfirman kembali. Dia ingatkan lagi Abram. Dia katakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri padanya. Jadi Tuhan ikuti terus Abram. Ketika dia sebelum berangkat dia berfirman, ketika dia sampai ke Kanaan dia berfirman, dan dia katakan, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Kemudian saat itu ada kejadian, ada kelaparan di Kanaan itu. Sehingga Abram pergi ke Mesir. Dia tinggal di sana beberapa saat, kemudian dia kembali lagi ke Kanaan. Dia kembali ke Kanaan, jaraknya nggak jauh, hanya beberapa hari. Sementara bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan berapa lama? 40 tahun. Sebenarnya jaraknya dekat. Dia hanya beberapa hari, mungkin 1-2 minggu sudah sampai. Nah, Abram kembali lagi, terus dia tinggal di Kanaan di situ, dan suatu saat karena ternak dia makin banyak, pekerja-pekerja dia dan pekerja-pekerja Lot berkelahi, akhirnya mereka pisah. Ketika mereka pisah, Lot memilih tanah yang subur di lembah sungai Yordan, dan itulah Sodom dan Gomora.
Abram bilang, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot pergi, dia ambil tanah yang subur, tanah yang luar biasa seperti taman Tuhan, kata firman Tuhan. Seperti taman Eden, taman Tuhan itu taman Eden. Lot mengambil itu, Abram mengambil sisanya. Mungkin dia sedih. Dalam keadaan sedih itu, Tuhan juga berbicara kepada dia. Berjanji lagi Tuhan, Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Dia katakan, sama, dia berjanji lagi, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi meskipun Abram ketika dia mendapat daerah yang tidak lebih subur dibanding Sodom dan Gomora, Tuhan tetap berfirman kepadanya dan berkata, ini semua akan menjadi milikmu. Terus berjalan, mereka sudah mulai pisah. Satu saat Sodom dan Gomora Tuhan musnahkan. Lot ditawan oleh raja-raja yang mengalahkan Sodom dan Gomora. Kemudian Abram bersama bujang-bujangnya, bersama pekerja-pekerjanya, mereka rebut kembali Lot dari tangan raja-raja itu. Kemudian mereka hidup bersama kembali dan suatu saat Abram mengalami keraguan. Karena saat itu dia sudah sangat tua, sementara dia belum punya anak. Saat itu dia ragu dan saat itu dia belum memiliki anak. Bahkan sehingga dia berpikir, mulai ragu, apakah janji Tuhan itu berlaku atau tidak dalam hidupnya. Malah dia berpikir nanti kalau aku mati, yang mewarisi kekayaanku adalah bujangku, dia bilang. Ketika dia dalam keraguan itu, Tuhan kembali datang kepada dia. Tuhan berfirman, ayat pasal 15 ayat yang 1-6, dia katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kemudian dia berjanji lagi bahwa maka firman-Nya kepadanya, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saat Abram dalam keraguan tadi, Tuhan berfirman kepada dia, mengingatkan kembali akan janji-janjinya. Dan pasal 15 ayat 6 itu luar biasa. Maka percayalah Abram, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Wow, luar biasa. Jadi dia percaya akan janji itu dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tapi apa yang terjadi setelah ini? Pasal yang ke-16, Ismail lahir. Padahal pasal sebelumnya Tuhan memperhitungkan iman Abraham karena dia percaya. Tapi satu pasal setelah itu, pasal ke-16, Ismail lahir. Bukan dari Sarah. Kalau kita melihat Abram yang adalah bapak orang beriman, tapi saat itu namanya belum Abraham. Berkali-kali Tuhan berbicara, berkali-kali Tuhan berfirman. Tapi dia akhirnya gagal. Ya, sehingga Tuhan berbicara kembali ke pasal yang ke-17 tadi, yang kita baca di awal tadi. Ketika itu Abram berumur 99 tahun. Sudah tua sekali ya. Kemarin saya dikirimi video sama kakak saya dari Kalimantan. Bapak saya berulang tahun yang ke-86. Pas saya di Kalimantan ya. Ternyata Abram ini 99 tahun, lebih tua lagi. Bapak saya, saya lihat, dulu sehat luar biasa, sekarang memang sudah tua ya, tapi puji Tuhan masih sehat. Meskipun sudah kadang agak memori jangka pendeknya itu
agak kurang gitu ya. Tapi kalau yang lama-lama dia ingat. Tapi kalau yang singkat yang tadi kita omongin kadang dia tanya lagi gitu ya karena usia. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menjaga dia. Nah, Abram ini umurnya 99 tahun. Dan dia belum punya anak. Apa yang dipikirkan Abram saat itu? Ya jelas, nggak mungkin lagi saya punya anak. Bagaimana caranya aku punya keturunan? Istriku, mereka beda umurnya 10 tahun. Sarah itu saat itu umurnya 89 tahun. Sudah tidak mungkin melahirkan, sudah apa menopause ya, kalau ibu-ibu ya. Sudah nggak mungkin. 99 tahun Abram dan Sarah 89 tahun. Nah, di sini Tuhan berbicara kepada Abram. Apa yang dia katakan? Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah yang maha kuasa di sini, di dalam bahasa aslinya dikatakan El Shaddai. Inilah pertama kali Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Nama Tuhan banyak gitu ya. Tapi pertama kali dia mengatakan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Ketika dia berbicara kepada Abram. Saat Abram umur 99 tahun. Di mana sesuatu yang mustahil terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Dia katakan, akulah Allah yang maha kuasa. Dia menyatakan kemahakuasaan dia sebelumnya juga gitu ya. Pada zaman Nuh, dia nyatakan bahwa dia akan musnahkan semua makhluk hidup dan tinggal Nuh. Dia menyatakan kemahakuasaan dia di situ. Dan ketika Abram melihat sepertinya tidak ada peluang lagi dia punya keturunan, di situ Tuhan menyatakan, akulah Allah Maha Kuasa. Bagianmu, hidup di hadapanku dengan tidak bercela. El Shaddai itu banyak artinya gitu ya. Saya ambil beberapa, saya search gitu ya, memiliki beberapa arti diantaranya. Yang pertama itu paling unggul, paling superior. Jadi kalau Allah Maha Kuasa, ada dia yang paling unggul, paling superior. Enggak ada yang bisa mendekati dia, jauh di bawah dia. Itulah Allah El Shaddai. Yang kedua, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Itu salah satu arti bahwa El Shaddai itu, Allah El Shaddai, sanggup melakukan segala sesuatu. Kemudian juga El Shaddai itu juga memiliki arti mencurahkan, bisa melimpahkan, melipat gandakan. Dan yang keempat itu menghancurkan. Nah, sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita lihat zaman Ayub, ya kita tahu cerita Ayub dari kejadian dari Ayub 1 sampai 42. Ayub 1 itu bicara tentang kehidupan Ayub. Awalnya dia seorang yang saleh, seorang yang sangat diberkati. Tapi dalam satu hari, semua kekayaan dia habis lenyap. Satu hari, bayangkan. Dicatat di Alkitab, pada hari itu dia lagi santai datang. Pekerja dia melaporkan, domba-dombanya hilang, mati semua. Belum selesai dia ngomong, datang kembali pelayan yang lain. Oh, anak-anakmu semua mereka lagi pesta, tiba-tiba ada angin, mereka bangunnya roboh dan mereka mati semua. Datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Dalam satu hari, apa yang dimiliki oleh Ayub hilang seketika. Dan mulai pasal yang kedua, pasal yang ketiga, disitulah pergumulan Ayub. Sahabat-sahabatnya datang, mencoba menasihati dia, seolah-olah mereka lihat Ayub ini ada satu dosa yang begitu besar. Mereka nasihati, dengan kata-kata yang bijaksana. Tapi Ayub tahu, dia enggak melakukan kesalahan apapun yang pantas mendapat hukuman seperti itu. Tapi
Tuhan punya satu rencana ketika Ayub dia izinkan seperti itu. Sampai pada ayat ini. Ketika dia satu saat berdebat, bukan berdebat ya, berargumen dengan Tuhan. Karena Ayub merasa dia nggak ada alasan dihukum, dia menganggap itu seperti hukuman. Dia nggak ada salah. Tapi akhirnya dia sampai kepada kesadaran. Ketika dia berbicara dengan Tuhan, ya dia menyadari, dia katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sampai pada keadaan seperti ini, Tuhan izinkan banyak hal. Sehingga Ayub sampai pada kesimpulan ini. Dan pada ayat yang lain dia katakan apa? Selama ini aku hanya dengar dari kata orang saja tentang Engkau. Tapi sekarang aku mengalami Engkau. Aku melihat dengan mata kepalaku tentang Engkau. Dan dia menyadari kalau Tuhan bisa dalam satu hari mengambil apa yang tadi menjadi milik dia, Tuhan bisa ubahkan juga dalam sekejap. Dia bisa memberkati aku. Mungkin seperti itu dia berpikir. Dan apa yang terjadi pasal yang 42 ini? Ayub mengalami kembali, mendapatkan kembali berkat yang tadinya hilang. Bahkan 2 kali lipat. Allah El Shaddai, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sekalipun kecil kemungkinan terjadi, bahkan tidak ada kemungkinan terjadi, dia bisa ubahkan. Dan banyak hal dia lakukan. Bangsa Israel nggak bisa menyeberangi Laut Teberau. Tidak ada jalan lain, tidak terpikir sedikit pun bagaimana caranya. Dia buka laut itu, dia buat jalan di tengah laut. Itulah Allah El Shaddai. Kalau tadi juga, dia mencurahkan, melimpahkan, melipat gandakan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin murid-muridnya berkata kepada Tuhan, bagaimana caranya memberi makan 5.000 laki-laki ini, sekitar 20 ribuan ya, dihitung dengan perempuan, dengan anak-anak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti, mungkin dia berpikir, 5.000 orang ini berapa banyak roti, berapa banyak ikan yang harus dipersiapkan. Tapi karena dia Allah El Shaddai, dia mampu melipat gandakan, dia mampu melimpahkan, dia mampu mencurahkan. Nah, satu kejadian juga ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saat itu kita tahu mereka di padang gurun, setiap pagi Tuhan kirimkan apa? Mana ya, sebagai makanan mereka. Setiap hari mereka makan mana, setiap pagi mereka ambil, terus jangan disisakan karena besoknya jadi ulat gitu ya, berulat. Mereka makan itu setiap hari. Dan suatu saat sebagian dari mereka bosan dan minta daging. Mereka bilang, wah ketika kami di Mesir, kami bisa makan daging dengan sepuas-puasnya, kami makan enak, meskipun kami ada dalam perbudakan, tapi kami masih bisa makan daging, makan enak. Tapi di sini kami makan mana terus, bosan. Akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka menuntut sama Musa, kami mau daging, kurang lebih seperti itu. Akhirnya Musa gusar, dia berteriak sama Tuhan, Tuhan gimana bangsa ini? Gimana caranya mereka mau minta daging? Kata Musa, ayat yang kedua, 3 dulu. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah,
Sebelumnya Musa berkata kepada Tuhan, tetapi kata Musa, jadi dia berpikir nih, kalau Tuhan sudah, ayat sebelumnya Tuhan akan kasih mereka daging, aku akan kasih mereka daging. Tapi Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, bangsa yang ada bersama aku ini jumlahnya 600.000 orang berjalan kaki. Ini yang dihitung yang laki-laki dewasa ya, makanya kalau dihitung sama anak-anak sama perempuan sekitar 2-3 juta orang. Bayangkan banyaknya, seberapa banyak itu 2 juta orang berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Jadi enggak hanya 1-2 hari kalau ayat sebelumnya dibaca gitu ya. Aku akan kasih mereka sebulan. Sampai bosan, kata Tuhan. Nah terus ayat 22, Musa bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup. Dia mulai mikir, 2 juta orang, berapa ton itu daging yang harus disiapkan setiap hari. Kami punya ternak ini habis berapa lama, hanya singkat ini akan habis. Ada kambing, domba, lembu, berapa banyak yang dipersiapkan untuk mereka. Kemudian dia bilang ikan di laut lagi, gimana caranya? Berapa banyak ikan yang harus diambil, ngasih makan bangsa ini 2 juta orang. Musa meragukan Tuhan. Musa membatasi Tuhan dengan pikirannya. Dia hanya berpikir logik gitu ya, logis. Daging ya, sumber dari daging apa? Ternak, lembu, kambing, domba, apalagi selain itu, ikan. Tapi apa yang terjadi? Tahu ceritanya kan ya? Apa yang dikasih? Daging apa yang dikasih ke mereka? Burung puyuh. Di luar pikiran dari Musa. Akhirnya Tuhan kirimkan angin, tak tahu dari mana angin yang kencang, membawa burung puyuh dan jatuh di hadapan bangsa itu. Bisa dibaca di Bilangan 11 itu. Tuhan menunjukkan kekuasaan Dia. Apa yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang membatasi pikiran kita. Kita yang berpikir, sering kita ngatur-ngatur Tuhan gitu ya. Sering juga kalau kita berdoa, Tuhan harusnya kayak gini Tuhan. Kita ajari Tuhan. Pada pembacaan firman Tuhan di awal tadi, kita baca, siapa yang mengajari Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Musa sendiri berpikir tidak seperti yang Tuhan pikirkan, gitu ya. Dia hanya berpikir seperti apa yang dia pikirkan saja. Dia berpikir makanan bangsa ini daging, ya udah dari lembu. Tapi Tuhan buat sesuatu yang lain. Jadi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang masih meragukan Dia? Banyak apa yang ditulis di Alkitab menunjukkan kemahakuasaan Dia, kebesaran Dia. Nah, apa yang menjadi batasan kita sehingga kita tidak mengalami kemahakuasaan Tuhan? Kalau dari sisi Tuhan, tidak diragukan lagi. Ya. Dia sudah membuktikan tadi yang kita lihat kepada Abram dari yang tidak mungkin memiliki keturunan, dia buat 1 tahun kemudian setelah dia berfirman itu, Sarah melahirkan. Sarah melahirkan pada umur berapa dia? 90 tahun.
Ada ibu-ibu yang masih bisa melahirkan umur segitu saat ini? Yang paling tua saat ini berapa tahun ya? Ada yang tahu? Bu Flora, berapa tahun ibu-ibu yang masih bisa melahirkan saat ini? Rekor? Hah? 50. Secara kedokteran juga ya, silahkan tanya Bu Flora. Tapi Tuhan buat sesuatu yang mustahil. Nah, apa? Pertama, tadi ya, kenapa kita tidak mengalami kemahakuasaan Tuhan? Pertama, kita membatasi kuasa Tuhan di dalam pikiran. Kita mengajari Tuhan. Ketika kita membatasi kuasa Tuhan, itu artinya kita mengajari Tuhan. Padahal di Yesaya 40 tadi, siapa yang pernah ngajari Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Pikiran kita yang membatasi dia. Tuhan Yesus pernah ketika dia di tempat kelahiran dia katakan apa? Tidak banyak mujizat terjadi di tempat ini. Ya, karena mereka tidak percaya. Karena mereka tahu siapa Yesus itu dari lahirnya. Dia anak seorang tukang kayu. Dia tahu bapaknya. Kok bisa anak ini jadi Tuhan? Mungkin berpikir seperti itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, dia banyak melakukan mujizat di tempat lain. Ketika dia datang ke tempat kelahiran dia, orang tidak percaya, dan karena ketidakpercayaan itu, tidak banyak mujizat terjadi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita juga seperti demikian. Ketika kita membatasi itu, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Ya jadilah seperti imanmu. Saya membiasakan diri, apa yang nggak mungkin, saya bilang, jangan bilang seperti ini. Jangan pernah bilang, nggak mungkin. Jangan pernah bilang, mustahil. Karena Tuhan yang kita lihat tadi, dia mujizatnya luar biasa, hikmat dia luar biasa, melampaui pikiran kita. Kita berpikir demikian, ternyata dia punya ide yang lain. Ya, seingat kemarin seperti Pak Jokowi ya, waktu datang ke Lampung. Ingat ya, dia mau cek jalan rusak, diprank sama Jokowi ya, sama presiden kita, bupatinya. Sudah disiapkan jalannya, rutenya gitu ya, udah diperbaiki jalannya. Wah, nanti Pak Jokowi datang ke sini, dia akan lihat semua aman-aman gitu ya. Ternyata Pak Jokowi milih jalan yang lain. Pertama dia tunda dulu waktunya. Harusnya hari Rabu datang, nggak jadi datang hari Rabu. Wah, udah kalang kabut. Ditunda hari Jumat. Hari Jumat datang, dia pilih daerah yang lain. Kecele ya. Kena prank bupatinya, gubernurnya. Nah, itu presiden kita punya hikmat yang luar biasa juga gitu ya. Yang berpikir out of the box istilahnya, berpikir di luar dari yang orang pikirkan. Apalagi Tuhan kita. Karena itu jangan pernah batasi dia dengan pikiran kita. Jangan pernah kita bilang, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Akan lebih baik kita bilang, secara manusia nggak mungkin Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin? Amin. Mana Pak Efri? Amin? Luar biasa. Nah, itu tadi ya, Bilangan 11 ayat 21 sampai 23 tadi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa? Yang kedua, kita menjadi maha kuasa terhadap diri kita sendiri. Apa artinya? Nanti kita lihat. Dia adalah Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang sama seperti dia. Dia yang paling unggul, dia yang paling superior. Sehingga kalau ada maha kuasa yang lain, dia tidak bisa bekerja di situ. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai yang maha kuasa atas diri kita, Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Kita belajar dari Yakub.
Ya, kita tahu Yakub. Yakub itu artinya apa? Yakub itu penipu ya. Apalagi memegang tumit, ada lagi pegulat. Saya juga heran kok Ishak menamakan dia penipu ya. Tapi ya begitulah, artinya Yakub seperti itu. Dan itu menggambarkan kehidupan dia. Dia seorang pegulat dikatakan, makanya ketika dia lahir, dia langsung memegang tumit abangnya. Dia nggak mau ketinggalan dari abangnya, tapi abangnya lahir duluan, Esau. Dan dalam hidup Yakub, hidupnya tidak lepas dari pergulatan. Sejak pertama kali dia merebut hak kesulungan Esau, dia sudah menipu bapaknya Ishak. Kemudian dia pergi dengan berkat yang dia dapatkan dari hasil penipuan. Dia tipu bapaknya tapi diberkati juga. Terus dia pergi ke tempat Laban dan di sana dia ketemu penipu juga. Laban itu penipu juga. Jadi saling tipu mereka, cocok. Saling mengalahkan gitu ya. Jadi Yakub itu pengen ambil anaknya ya, dia pengen menikah sama anaknya Rahel, dia suka sama Rahel, Rahel ini adiknya Lea, tapi ditipu sama si Laban. Ketika menikah, mungkin didandani segala macam, saya nggak tahu, mirip dengan Rahel gitu ya, menikahlah mereka malam itu. Pagi-pagi, siapa kamu? Ternyata bukan Rahel, Lea yang menjadi istrinya. Ditipu sama si Laban. Kok bisa gitu ya, diprank sama si Laban. Jadi udah dari zaman dulu prank-prankan itu ya. Tapi karena cintanya dia sama Rahel, akhirnya dia rela bekerja lagi selama 7 tahun. Dan akhirnya dia dapat Rahel. Rahel sama Lea lomba-lomba memberikan anak. Rahel susah mendapatkan anak. Jadi Yakub sudah bergumul awalnya dengan Esau, dia dapatkan hak kesulungan. Dia bergulat juga dengan Laban, ditipu oleh Laban, tapi dia tetap kuat. Kemudian di rumah, bayangkan kalau dia punya 2 istri, kakak adik, tapi berantem terus setiap hari. Di dalam rumah juga nggak ada yang tenang. Akhirnya dia pergi, dia dapatkan harta kekayaan banyak. Hidup Yakub penuh dengan pergulatan. Dan ketika dia pulang di Betel, ingat ceritanya, dia bergumul dengan Allah. Dia bergulat dengan Allah. Dan pergulatan itu nggak hanya 1-2 jam, nggak hanya 1-2 menit, tapi dari malam sampai pagi, semalam-malaman. Capek. Itu bergulat beneran. Gak tahu gimana Tuhan di sini dibilang orang itu, dan itu adalah Tuhan. Jadi dia mungkin menjadi seperti manusia, malaikat gitu ya, bergumul, berkelahi dengan Yakub. Dan pagi hari, apa yang terjadi? Karena dibilang kalau di Kejadian 32 ayat sebelumnya, orang ini, artinya malaikat ini ngelihat kayaknya nggak bisa nih ngalahkan Yakub dengan bergumul ini. Akhirnya dia apa? Dia pukul pangkal paha Yakub. Tapi kalau di ayat yang lain sih, di terjemahan yang lain, kata yang tepat itu bukan memukul, tapi menyentuh. Disentuh sama Tuhan aja udah keplecok pahanya. Kalau dipukul nggak tahu, lepas mungkin ya. Tuhan yang mukul, bukan manusia. Jadi disentuh gitu ya. Kalau di King James Version ditulisnya sentuh, di-touch aja. Di-touch sama Tuhan, langsung keplecok kakinya. Tapi lihat, kalau kita lihat seperti itu, sebenarnya siapa yang kalah? Yakub kalah kan? Meskipun dia bergumul, bergulat, tapi terakhir disentuh gitu aja, udah langsung pincang Yakubnya. Tapi apa kata firman Tuhan di sini? Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub,
tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ada perbedaan pandang antara kita dan Allah melihat menang atau kalah. Kalau kita lihat secara kasat mata, dia bergumul, Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan. Pada saat terakhir, disentuh pangkal pahanya, dia terpelecok dan dia pincang-pincang. Harusnya yang kalah siapa? Yakub. Ya kan? Kenapa? Ya udah lanjutkan lagi gulatnya. Udah nggak mampu Yakubnya. Udah kepelecok, udah nggak mampu. Tapi firman Tuhan apa katakan? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Artinya, selama ini yang membuat Yakub kalah di mata Tuhan, karena dia menjadi maha kuasa atas dirinya sendiri. Dia merasa dia bisa dapatkan apapun juga dengan usaha dia. Bahkan menipu bapaknya, bahkan menipu juga mertuanya Laban. Banyak pergumulan dia. Dia merasa bisa mendapatkan sesuatu dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia bisa melakukan apapun juga. Tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan, Tuhan sentuh itu. Dia kalah secara manusia, tapi di mata Tuhan dia menang. Kejadian 35 ayat 11, dan di situ lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Kembali Tuhan menyatakan bahwa dialah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa di sini dipakai kata yang sama, El Shaddai. Jadi kalau sebelumnya Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Abram, kepada kakeknya sebagai Allah El Shaddai, ketika Abram meragukan bahwa dia masih punya keturunan lagi, saat ini Tuhan juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Ketika Yakub yang sebelumnya merasa, aku bisa mendapatkan apa saja dengan kekuatanku. Di sini Tuhan menyatakan, dialah Allah yang maha kuasa. Dia bisa bekerja ketika kita kalah secara dunia. Paulus juga mengalami demikian. Sesuatu yang berbeda konsep apa yang ada di manusia dengan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seperti tadi ada lagu yang kita angkat pujian tadi ya, di dalam kelemahanku kekuatan dia nyata. Jadi di mata Tuhan, kita akan bisa mengalami kuasa dia ketika kita lemah. Lemah secara daging. Lemah ketika kita melihat kita tidak bisa apa-apa Tuhan. Ketika kita merasa aku hidup ini hanya karena kasih karunia. Apa yang aku miliki ini bukan kekuatanku, bukan hasil usahaku, bukan karena pemikiranku, bukan karena aku hebat. Di situ dia menunjukkan kuasanya. Sama seperti Ayub ketika dia menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja dan tidak ada rencananya yang gagal. Bagi Tuhan saat itu Ayub menang. Sama seperti Yakub.
Ketika dia menyadari bahwa kekuatan dia itu menjadi penghalang dia untuk mengenal Tuhan sebagai El Shaddai, itu Tuhan patahkan, dia menjadi orang yang menang. Sesuatu yang berbeda. Semakin kita meninggikan diri, kata firman Tuhan, kita akan semakin direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Konsep yang sangat berbeda, yang bertolak belakang antara dunia dan hikmat Tuhan. Paulus mengalami itu. Di dalam kelemahanku, dia katakan, kuasa Tuhan sempurna. Dia lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, di mata dunia dia kalah. Iblis mengira juga dia kalah. Sehingga dia pakai Yudas, dia pakai prajurit-prajurit Romawi untuk menyiksa Tuhan, untuk menganiaya Tuhan, bahkan menyalibkannya, menjadikan dia terkutuk. Orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Dan firman Tuhan katakan, dia menjadi kutuk supaya dia bisa mengampuni kita. Tapi dalam kelemahan itu, dalam kekalahan itu di mata dunia, di situ ternyata kemenangan buat Tuhan. Kemenangan buat kita semua. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan hanya dialah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lain. Karena itu dia tidak bisa bekerja di dalam hidup kita ketika kita masih merasa, aku mampu semua Tuhan. Nanti kalau aku nggak bisa aja, aku baru minta Engkau Tuhan. No. Ketika kita menyadari bahwa kita ada hanya karena semata-mata kasih anugerah Tuhan, dia akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Kekristenan itu beda dengan agama-agama lain kalau mau dikatakan agama. Bisa dikatakan orang Kristen itu tanda kutip sepertinya lemah. Tapi dengan firman Tuhan ini, kita bisa berbangga atas kelemahan itu, amin. Jelas, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi jangan kita bangga karena kekuatan kita, tapi kita bangga karena kelemahan kita, karena kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Semakin kita menyadari itu, kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk sampai pada tahap ini, kita membutuhkan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk kita bisa merasakan hati Dia, bisa merasakan karakter Dia. Terakhir, saya kasih beberapa contoh. Daud seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Satu kali dia pernah minta air minum perigi dari satu daerah yang sebenarnya daerah itu dikuasai oleh musuh. Dia pengen minum dari situ. Kemudian dia suruhlah anak buah dia, prajurit-prajurit dia, triwira dia kalau dibaca gitu ya. Ada triwira yang bisa mengalahkan ratusan orang dengan sekali pukul. Nah, satu kali dia pengen minum dari situ. Dia minta tolong ambilkanlah minum dari situ. Wah, triwira dia karena dia gagah berani, oke. Dia pergi ke sana dan dia terobos itu pasukan musuh. Dia terobos dan dia ambil minum itu, dia berikan ke Daud. Ketika Daud dapat air itu, dia mau minum, dia teringat. Untuk mendapatkan minum ini, prajurit-prajuritku mengorbankan nyawanya. Karena air itu ada di daerah musuh. Sehingga dia merasa hancur hati. Oh, aku nggak layak
minum air ini, di mana untuk mendapatkan air ini, nyawa prajurit-prajuritku sebagai taruhannya. Akhirnya apa? Air itu enggak jadi diminum, tapi dia persembahkan sebagai korban curahan. Jadi ada korban curahan itu. Dia persembahkan sebagai korban curahan. Daud memiliki hati yang luar biasa, kelemah lembutan, kerendahan hati yang luar biasa. Dia seorang raja, dia layak perintahkan siapa saja. Makanya awalnya dia perintahkan, ambil air itu, aku mau minum. Tapi Tuhan jamah dia, oh aku enggak layak. Akhirnya dia persembahkan, Tuhan yang layak menerima ini. Daud sampai pada tahap itu, ternyata dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 7 kali sehari dikatakan, dia memuji-muji Tuhan. 7 kali ini dia punya waktu-waktu khusus dalam satu hari. 7 kali. Saya nggak dituliskan apakah pagi, siang, malam, nggak tahu. Tapi dituliskan dalam Mazmur 119:164. 7 kali sehari dia memberikan waktu khusus memuji-muji Tuhan. Kemudian yang kedua, Daniel. Dituliskan di dalam Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan. Ini Daniel lakukan ketika dia mendengar bahwa dia diancam dimasukkan ke dalam gua singa. Dia pulang, dia naik ke suatu rumah, dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Dan itu dilakukannya seperti biasa 3 kali sehari. Dan luar biasa kuasa Tuhan di dalam dia. Amin. Di dalam gua singa, singa tidak jadi memakan dia. Ditahan dulu laparnya singa. Nunggu prajurit-prajuritnya yang masuk. Ya kan? Daniel pergi, prajuritnya yang masuk, prajuritnya yang dimakan sama singa. Daniel memiliki hati yang luar biasa buat Tuhan. Dia berpuasa, dia hanya makan buah-buahan karena waktu itu makanan yang lain itu dipersembahkan kepada berhala, tapi dia mendedikasikan dirinya sehingga dia menguduskan dirinya dengan cara demikian. Dan yang terakhir, ada namanya Smith Wigglesworth. Nah ini enggak ada di Alkitab. Nah saya punya bukunya, saya baca dulu ini. Ini seorang hamba Tuhan. Ini buku ini saya beli tahun 97 ketika baru lulus kuliah ya. Di Bandung, harganya waktu itu 4.500. Masih ada harganya, 4.500. Waktu itu 4.500 itu bisa 4 kali makan ya. Karena makan waktu itu 1.000 sampai 1.500. Kalau sekarang mana cukup ya. Mungkin anak muda sekarang mana anak muda. Kebayang 4.500 bisa buat apa sekarang? Kalau dulu bisa makan 4 kali lah. Kalau sekarang nggak bisa ya, itu ada anak TNC di belakang ya. Nah, Smith Wigglesworth ini seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Dia Tuhan pakai sampai membangkitkan orang mati sampai 14 orang. Tuhan pakai dia menyembuhkan, berdoa untuk menyembuhkan orang, ada orang buta menjadi melek. Ada orang kakinya buntung, didoakan, bisa nyambung kembali. Luar biasa. Tapi jangan dilihat itunya. Dilihat apa yang dia lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan, dia berdoa, dia enggak lama-lama. Jarang dia berdoa lebih dari 15 menit, lebih dari setengah jam. Tapi dia bilang, dia nggak mau melewatkan waktu 15 menit itu berlalu tanpa berdoa. Artinya dalam 15 menit dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Smith Wigglesworth tidak pernah duduk di bangku sekolah. Dia bisa membaca ketika dia menikah,
diajar oleh istrinya untuk membaca. Dia bekerja sebagai tukang ledeng sebelumnya. Tapi kemudian dia diselamatkan dan dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Jadi pembicara di mana-mana. Dia seorang yang sangat rendah hati. Dia meninggal pada umur 87 tahun. Tahun 47, 1947 dia meninggal. Pada waktu dia meninggal, tubuhnya masih sehat seperti dia tidak mengalami sakit apapun. Jadi kejadian dia meninggal ini lucu. Waktu itu dia sedang menghadiri persiapan pemakaman seorang hamba Tuhan yang lain. Jadi ada hamba Tuhan yang lain meninggal dan akan dimakamkan. Kemudian dia hadir di situ, dia masih ketemu sama yang lain gitu ya, masih berjabat tangan. Gak lama setelah itu, penguburan ini belum dilakukan, dia jatuh dan dia meninggal saat itu. Jadi ada dua yang meninggal, pertama yang mau dikuburkan tadi dan dia yang meninggal. Dan diumumkan oleh hamba Tuhan, oh baru saja Smith Wigglesworth dipanggil sama Tuhan. Loh, tadi kan masih ada, masih ngobrol sana sini gitu ya, tiba-tiba meninggal. Dan dokter yang melihat penyebab kematian dia ini tidak menemukan apa penyebab dia mati. Tidak ada sakit penyakit sedikit pun ada pada dia. Dia seperti pergi begitu saja. Dijemput oleh Tuhan. Luar biasa ya kalau meninggal seperti itu ya. Kita pulang udah tanpa mengalami kesakitan, udah waktunya selesai pergi. Tapi ketika dia menjadi pribadi yang seperti ini, dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Setiap dalam 15 menit dia tidak lewatkan hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita mungkin, ya bukan kita yang nggak di sini ya, nggak melewatkan 15 menit tanpa gadget mungkin. Tapi hamba Tuhan ini 15 menit tidak dilewatkan tanpa berdua dengan Tuhan. Dan ada satu kali ketika dia diundang, karena dia sudah berbicara di mana-mana membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Satu kali dia diundang untuk membawa firman, menyampaikan firman. Dari Australia, dari India, banyak yang mengundang dia. Dia menjadi pembicara yang luar biasa. Tapi ketika dia mendapatkan undangan itu, apa yang terjadi? Dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa dia menangis? Dia sangat sedih. Karena apa? Karena orang-orang yang mengundang dia lebih menghargai Smith Wigglesworth dibandingkan Tuhan. Orang-orang yang merasa diberkati oleh pelayanan dia, mengelu-elukan dia, ini hamba Tuhan luar biasa. Sehingga dia diundang dari KKR demi KKR. Ketika Smith Wigglesworth melihat itu, dia nggak bangga. Tapi justru dia menangis habis-habisan di hadapan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tahu aku orang yang gagal. Dia nggak punya pendidikan sama sekali. Dia hanya bekerja sebagai tukang ledeng. Dia menyadari siapa dia. Tapi hanya karena anugerah, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi dia mau melihat kita menang di mata Tuhan, bukan menang di mata dunia. Kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, mereka adalah orang-orang yang gagal di mata dunia. Bahkan banyak yang matinya begitu menyedihkan.
Stefanus matinya dirajam batu. Mereka nggak mendapat kemuliaan di dunia ini. Mereka nggak dapat pujian. Mereka bahkan direndahkan. Dan mereka merasa nggak berhak untuk itu. Ketika mereka memiliki hati yang demikian, Allah yang Maha Kuasa itu menyatakan dirinya melalui mereka. Karena firman Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Di dalam keadaan kita, di mana kita nggak peduli apa orang memuji kita, menghina kita, merendahkan kita, orang memfitnah kita. Tapi kalau kita menyadari, ini kita lakukan karena kita taat kepada Dia. Disitulah kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan dengan jalan saliblah. Nama Dia, nama di atas segala nama. Dan itu juga berlaku buat kita semua. Tidak ada kata terlambat. Mungkin kita berpikir, saya belum melakukan apa-apa. Umur saya sudah sekian, sudah 50 tahun, 60 tahun. Saya belum berbuat apa-apa buat Tuhan. Ingat, Tuhan pernah memberikan perumpamaan. Pekerja yang bekerja dari jam 7 pagi, dan pekerja yang bekerja jam 5 sore, mulai jam 5 sore. Mereka mendapatkan upah yang sama. Memang ini berbicara tentang keselamatan, tapi juga berbicara secara umum. Sehingga firman Tuhan berkali-kali bilang, jika aku katakan pada hari ini, artinya Dia selalu memberikan kesempatan setiap saat, ada waktunya. Kalau kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan diri kita untuk Dia bekerja, menyatakan bahwa hanya Dialah Allah yang Maha Kuasa itu. Dan lihatlah, Dia akan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Dia menunjukkan kedahsyatannya, kemahakuasaan. Dia mampu melakukan segala sesuatu, dan rencananya tidak pernah gagal. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia mengerjakan melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Dia mengerjakan apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran, dalam hati kita. Karena Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melipat gandakan apapun juga untuk tujuan Dia, untuk kemuliaannya dinyatakan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Tidak ada yang pernah mengajari Engkau, tidak ada yang pernah menjadi penasihat Engkau. Karena Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai itu. Oh, sungguh ajaib Engkau. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Dan bahwa kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mengalami kemahakuasaan Engkau. Dengan kami menyadari bahwa kami ada hanya karena kasih karunia Engkau. Bahwa kami menyadari bahwa di dalam kelemahan kamilah kuasa Engkau sempurna. Sehingga kami dapat kami bermegah di dalam kelemahan kami. Supaya kuasa Kristus itu
berkuasa di dalam hidup kami. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lebih dalam kepada kami. Berkata-katalah lebih lagi kepada kami Tuhan. Kau yang menjawab setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Kau yang berbicara dari hati ke hati Tuhan. Menyatakan pribadi-Mu. Pribadi-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai,